Alhamdulillah, sekalipun menjelang pensiun, apalagi guru-gurunya cantik-cantik. Jadi hari yang bersejarah. Hari yang bersejarah. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala sekolah. Sempat alih profesi istilahnya. Saya tinggal melihat-lihat saja. Welcome back to Talk School. Ya, jadi setelah sekian lama vakum ya, alhamdulillah kita bisa tayang kembali kali ini. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Fitria. Ya, Ibu Fitria adalah guru produktif dari jurusan ULP sekarang. sekarang namanya ULP, layanan pariwisata. Ya. Terima kasih kepada Ibu Fitria Ya, sudah saya hari ini ya. Kemudian kemarin kita sempat vakum beberapa waktu ya karena kesibukan kita di akhir semester ya. Kalau akhir semester itu kita nilai, rapor, ya. mempersiapkan RPP untuk tahun ajaran berikutnya. Dengan narasumber kita sebentar. Iya, jadi narasumber kami hari ini beliau adalah orang hebatnya SMK Negeri 1 Selayar tentunya ya. Beliau bisa dibilang nomor 1 di sini dan menurut saya beliau adalah pemilik SMK 1 sepenuhnya. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Selayar, Bapak Andi Ahmad SPD ya. Jadi saja kita persilahkan Bapak untuk bergabung bersama kami ya. Silahkan Pak. Terima kasih. Ya, di sini Pak. Terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah. Sore-sore begini sudah jam istirahat. Iya, makanya saya bilang ada mengganggu istirahatnya Bapak ini. Demi untuk kita semua untuk sekolah ya, kita tetap sigap. Ya, harus Tetap ya. semangat pagi. Bapak semakin hari semakin berseri-seri. Alhamdulillah, sekalipun menjelang pensiun. Iya betul. Makanya Bapak semakin bersemangat ya. Nanti kita minta tips Bapak ya bagaimana. Ya, insya Allah. Supaya tetap bersemangat meskipun Insya sudah Allah. Sekalipun usia tua, sekarang tua tapi tidak perlu nampak di wajah. Iya, jiwa tetap muda Pak ya. Jiwa tetap muda. Itulah keberkahannya kita menjadi guru. Ya. Karena kita selalu bergaul dengan anak-anak ya. Muda, anak-anak yang penuh dengan semangat. Akhirnya semangat itu tertular ke kita. Samping guru-gurunya juga bersemangat. Iya, betul. Apalagi guru-gurunya cantik-cantik. Ya, jadi Bapak Bu Linda, jadi Bapak itu adalah guru saya. Iya, jadi kami sempat bercerita dengan Bu Fitria katanya dan Bapak sempat mengajar juga ya. Iya, seperti ini terus tidak pernah berubah. Di 36 tahun yang lalu. Iya. Saya masuk tahun 2003 Pak. 2003. Sekolahnya, Iya. tamatnya 2006. 2006. Iya. Saya mulai mengabdikan di sini di tahun 89. Ya, jadi nanti kita akan tanya-tanya lagi Iya, Pak. Pertama kita mau bahas tentang dulu Pak ini. Akreditasi Pak. Siap. Karena kemarin kita baru-baru dapat kabar dari tim mahasiswa bahwa kita dapat akreditasi A kembali ya. Jadi sudah ini 5 tahun yang lalu kita sudah dapat A, kemudian berhasil dipertahankan di tahun kemarin di 2024. Dan akan lagi ya. Insya Allah, per 5 tahun akan lebih baik lagi. Iya. Bagaimana perasaan Pak setelah mendengar kabar itu kemarin? Ya, tentunya yang pertama adalah bangga. Sekaligus terharu bagaimana kerja keras teman-teman yang tidak mengenal lelah sampai pada prosesnya itu dan akhirnya sampai pada tim asesor datang, mereka semakin bersemangat dan yang paling mengikat sekali adalah kerjasama. Iya. Terbayarkan ya Pak lelahnya. Terbayarkan lelahnya yang memang kalau saya lihat ada peningkatan lah untuk saat ini, di mana yang lalu juga dapat A. Iya. Saya lupa nilainya berapa, tapi alhamdulillah sekarang A gemuk, A plus meningkat. Nah itulah kerja-kerja teman-teman yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, sampai malam pun tetap kuat di sini bertahan. Jadi sepertinya lelah yang berkepanjangan kemarin itu terbayar lunas dengan nilai akreditasi. Dengan nilai itu kita puas apa yang kita lakukan. Yang dikatakan orang usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kemudian kita ya tadi kita mau kembali flashback ke masa lalunya Bapak karena Bapak ini sebentar lagi akan Bapak ya, tidak lama lagi. Betul. bulan berapa Pak? Bulan September. Ya, bulan September tahun ini ya. Jadi saya kelahirannya itu bersamaan dengan 13 PKI. oh, 13
30 September 1965. Iya, Jadi hari yang bersejarah. hari yang bersejarah. Sebenarnya saya diperingati hari ulang tahun saya. Iya, betul Pak. Pak, barangkali Pak bisa diceritakan bagaimana awal mula karir Bapak sebagai seorang pendidik. Ini ceritanya panjang ya, karena sebenarnya memang kalau saya katakan dari awal itu saya salah jurusan sebenarnya. Ya semestinya saya tidak jadi pendidik, jadi teknik, tapi jodoh di situ. Akhirnya saya mendapat rezeki, ikut-ikutan sama teman-teman. Yang boleh dikata saya tidak berprestasi yang terbaik lah. Tapi ketika mendaftar karena saat itu yang terkenal negeri itu hanya UNAS dan IKIN. Yang ranking UNAS saya masuk IKIN tidak diterima. Saya yang hampir dikata tidak pernah dapat ranking, tapi yang lulus orang yang tidak diperhitungkan dapat Berarti 9. memang takdirnya di situ ya. Jadi saya tamat 85, mulai masuk di SMIA 82, 3 tahun. Bismillah Pak, ibarat SMIA Pak ya. SMIA dulu. Oh berarti di sini juga. Ada di sini. Makanya di sini luar biasa ya. Salah satu siapa tahu saya ya yang nantinya Amin. Amin. Nah itu ya. Yang juga di saat itu saya tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala sekolah. Jadi 3 tahun kuliah, saya ambil diploma ya saat itu. Dan lama sekali diploma, 88 selesai, 2007 baru saya ambil S1. Bayangkan, lupa untuk menjadi sarjana. Yang kebetulan saat itu yang bisa sertifikasi itu adalah sarjana. Kebetulan sekali 2007, 2008 saya dapat tunjangan sertifikasi 2009. Ya, jadi mengajar, akhirnya sempat alih profesi istilahnya dari ekonomi, alih profesi ke kelautan. Nah, dari situlah akhirnya berdiri sendiri SMK Kelautan, namanya SMK 2 Benteng saat itu. Saya pindah, ikut sesuai dengan tulisan saya di 2008. Berarti di 89 2008 berapa tahun ya? 19 tahun. 89 ke 2008. 19 tahun ya saya di sini mengajar. Ya, baru pindah ke SMK 2, SMK 3 saat ini, SMK Kelautan. Di sana 5 tahun jadi guru biasa. 2013 jadi kepala sekolah. Menggantikan Pak Tri. Saya kepala sekolah yang kedua. Lanjut sampai 10 tahun 2020. 10 tahun ya, meskipun di sana Januari 2023 saya kembali ke Induk. SMK 1 kembali ke asal sekolah saya sebagai kepala sekolah kembali ke sini ke kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah terus sampai saya selesai. Amin ya. Tergantung dari dukanya teman-teman. Kami selalu mendukung. Dan memang yang paling saya akui di sini keakraban, kekeluargaan dan kerjasama. Saya boleh dikata di sini enak. Sebab apa? Apa yang kita programkan, apa yang kita ingin kerjakan didorong, dibagi, terlaksana semua. Saya tinggal melihat-lihat saja. Ini selesai, itu selesai. Nah itulah kerjasama yang baik. Karena sepertinya di sini ada semua Pak. Ada yang kita butuh ya seperti itu jurusan kita juga di sini ya banyak sehingga kalau kita butuh orang apa saja operasi, apa saja ada di sini. Ada di situ semua. Semua ada di sini. Saya hampir saya katakan di sini. Ya tadinya kita kan orang dulu itu tidak terlalu mengenal laptop. Iya Pak. Tapi jadi kepala sekolah apa boleh buat belajar. Mengharuskan. Setelah sampai di sini, sepertinya saya kembali lagi ke dulu, tidak pernah lagi pegang laptop. Karena apa yang mau dikerja teman-teman selesaikan. Teman-teman semua bisa ya. Iya. Ini jadi keluhan kepala sekolah yang lain juga kayaknya Pak. Karena kemarin juga yang Pak Maka Ya. Pak Maka jadi bilang kayaknya saya sudah tidak tahu makanya tahu ya. Karena akan dikerjakan semua sama dikerjakan oleh teman-teman. beda. Tidak repot untuk bekerja. Apa yang kita buat ini bagi selesai. Sekalipun memang ada tupoksi kepala sekolah harus dikerjakan. Tapi kalau yang lain-lain selesai semua. Tidak ada masalah saya rasa. Pak, boleh kami tahu apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak menjatuhkan pilihan Bapak untuk menjadi seorang pendidik guru? Nah itulah saya katakan itu jodoh mungkin. Kalau cita-cita belum pernah, tidak bercita-cita jadi guru. Tapi memang kalau saya pikir orang tua memang awalnya guru. Tadinya guru agama, tapi dulu itu kan bisa pindah-pindah untuk kerja. Di mana dibutuhkan akhirnya dari guru dia pindah ke pengadilan agama karena basicnya memang beliau di agama. Jadi sempat jadi hakim agama. Tapi sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita.
kita untuk jadi guru. Tapi jodoh di situ ya memang sudah seperti itu ya, bagaimanapun juga mau tidak mau harus ditekuni karena menjadikan satu profesi. Ya, akhirnya ya Basicnya apa Pak pendidikan? ekonomi pasnya koperasi. Jadi barangkali dulu di akuntansi Pak ya? mengajarnya Iya. di sebenarnya dulu tata niaga, penjualan. Iya. Kita ada dulu. Ya kita jeda dulu sebentar ya. Selanjutnya Pak, ini kita mau tahu apa tantangan terbesar Bapak selama menjadi pendidik Pak, atau selama menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah lah ya di sekolah ini ya, Pak. ya. Di sekolah 2 tahun ini. terakhir saja ya. Iya. Ya, karena kalau yang lalu banyak sekali Iya. saya tanya. Banyak terakhir ini sudah Sekali tantangan. banyak sekali tantangan. Kepala sekolah banyak tantangannya dan memang banyak keluh kesahnya. Iya. Tapi kembali lagi saya katakan di sini, memang sebenarnya yang menjadi tantangan itu objek adalah siswa. Nah, siswa ini yang menjadi tantangan besar bagaimana untuk menormalkan sehingga terkadang untuk membuatkan suatu hasil apa boleh buat terpaksa ada yang korban dari sisi aturan. Ya kita bisa bijak, tapi kita tidak bisa menyangka mereka. Nah itu tantangannya akhirnya mereka-mereka yang terganjal dengan aturan apa boleh buat harus belok kiri. Ya, itu salah satu tantangannya muncul air cerita berkurang di siswa kita. Tapi saya selalu katakan tidak apa-apa. Yang penting kita mencari kualitas, jangan memburu kuantitas. Buat apa banyak kalau tidak berkualitas? Yang akhirnya tamat dengan menyumbang pengangguran. Iya. Ya, tapi kita harus konsisten dengan aturan itu. Tantangannya itu sebenarnya untuk mendisiplinkan mereka. Iya. Karena kayaknya semakin kesini anak-anak juga kayak motivasinya barangkali Pak ya kurang. Itulah yang berubah aturan, kebijakan juga harus menyelesaikan aturan, tapi mental anak-anak belum bisa menyelesaikan itu. Nah, apa boleh buat? Kita harus berbuat dan bekerja keras. Iya. Nah, inilah kiat-kiat inilah yang kita lakukan. Bagaimana teman-teman membagi waktu untuk mengidentifikasi anak-anak yang bermasalah itu. Nah, kita bentuk kelas saat ini. Bagaimana untuk mendata anak-anak yang terlambat. Iya. Bagaimana teman-teman wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah untuk menormalkan orang yang di dalam untuk tidak sering bolos. Nah itulah kerjanya, itulah kita bentuk 4 bagian itu. Nah itu, mudah-mudahan ini berhasil. Iya. Dan kedepannya Bisa jauh lebih baik dari jauh lebih baik. Kedepannya mungkin ada hasilnya. 1-2 tahun belum kita rasakan, tapi insyaallah. Semoga Itu tahun-tahun yang membuat- akan datang. Ya, saya hanya mau katakan suatu aturan itu bisa berwibawa kalau sanksinya tegas. benar. Ya, karena anak-anak kalau tidak dikasih sanksi juga kayak Semakin menjadi-jadi. iya. Semakin menjadi-jadi ya. Dan memang kita Harus guru ini tegas. harus tegas dan penuh dengan metode Iya. untuk menghadapi anak-anak. Iya. Karena anak yang satu beda dengan anak yang Beda lain. kelakuannya. Apalagi Mentalnya. kita Karakter yang harus kita hadapi. Itu ratusan masalah. siswa yang berbeda Itu karakter. masalahnya orang yang tidak biasa dimanjakan, kalau dia manjakan patut Iya, iya. Itu. Nah, tapi ada juga yang nanti dimanjakan baru berubah. Iya. Nah itu masalahnya. Harus memang jelas terukur Iya. untuk penanganan anak-anak. Ini Baik Pak, jadi tadi itu tantangannya Pak ya. itu tantangan. Salah satu. Dan masih banyak lagi. Jangan bikin semua. Kalau hal menarik yang pernah Bapak temui selama menjadi seorang pendidik Pak, pasti banyak juga Pak. Banyak yang Atau selama menariknya. menjadi kepala sekolah barangkali ya. Ya, Iya. yang menariknya seperti saya katakan tadi ini kita tidak pernah kelihatan tua. Iya. Selalu muda terus dan bersemangat terus. Kemudian tentunya interaksi ke anak-anak, orang tua, kemana-mana kita dikenal oleh Benar, Pak. masyarakat. Iya, benar, Iya. Pak. Ini guru saya, Iya. ini kepala sekolah. Mudah segala sesuatunya, Nah, itu Pak, ya. mudah. Apa yang kita buat terkadang kita ke kantor ada urusan. Iya. Ini Guru saya. Oh, kepala sekolahku. Saya jaga kantor lurah. Ada berbantuan. Guruku duluan. Iya. Gitu hebatnya. Gitu hebatnya. Iya ya, Jadi guru alhamdulillah. kita ini orang hebat. Belum lagi kita cerita akhirat. Oh iya Iya. benar. Ada amal jariahnya. Iya, amal jariah. Iya, semoga ya, semoga ternilai sebagai amal jariah nih. Antara yang menantang kita tadi itu bisa menarik kita ke surga Pak ya. Iya. Itu Amin. janji Allah pasti diberikan. Karena Amin. apa yang kita berikan ke anak-anak Iya. pasti ada imbalannya. 10 anak-anak biar satu saja yang jadi, itu Iya. nanti akan membawa amal jariah. Amin.
Amin. Karena anak-anak juga itu kadang saat sekarang mungkin mereka tidak merasakan Iya, kasih sayang kita, tapi Ya. pada saat mereka sudah keluar baru mereka, ih Baru Yodi bilang, ternyata oh iya, betul. begini, iya. Betul Pak, ternyata Pak, sayangnya ibu sampai Iya. saya diperlakukan seperti ini. Makanya saya katakan, di orang tua, jangan marah kalau kami sentuh anaknya. Iya. Untuk kebaikannya. Benar, Pak. Dan yang pertama akan nikmati adalah yang bersangkutan. Iya, orang tuanya jika Kedua orang tuanya. Kami ini guru hanya nama. Iya, kita sebagai guru kalau sudah tamat sudah selesai. Itu guruku, baik kalau tidak bilang, itu bekas guru. Iya. Guruku. Itu kata-kata menyakitkan saudara. Iya, betul Pak. Padahal kita susah payah Iya. Dibilangi lagi mantan guruku, aduh. Kalau mantan baca boleh. Iya, ini karena Bapak ini sudah mau purna bakti nanti di bulan September. Ini sudah Insyaallah. Februari ya berarti. Februari, sisa beberapa Iya. bulan Iya, ya. beberapa bulan lagi ya. Jadi ya. Waktu berjalan begitu cepat. Ya, Iya. ada yang mengatakan bukan cuma orang yang mati yang dikatakan akhir yang baik. Ya. Akhir yang baik itu Ya. husnul khatimah. Masa Tapi purna kita- bakti juga. Iya, tapi kita kadang orang yang mati baru katakan itu. Iya. Husnul khatimah. Kita juga berakhir purna bakti. Iya, mudah-mudahan selamat akhir yang baik. Iya. Dan kegembiraan. Iya. Tidak semua pegawai itu berakhir pensiun masih sehat. Iya. Benar-benar. Iya, Iya. ada yang belum pensiun sudah sakit. Iya. Ada yang belum pensiun sudah mati. Benar, Pak. Tempur bulu kan begitu, belum pensiun sudah mati. Iya. Ya kita alhamdulillah mudah-mudahan pensiun masih diberikan kesehatan, masih diberikan bonus oleh Allah untuk bisa berbuat Iya, baik. semoga sehat-sehat terus Pak. Amin. Jadi kemarin ini ada cerita lucu Pak, Ibu Fitria ya kemarin kami melayat ke rumahnya Ibu Raja Siang ya kemarin. Iya. Kemudian ada terjadi kemacetan Ibu Fitria ya, kemacetan di jalan karena banyak yang parkir mobil, motor. Ya, kemudian ada mobil yang susah keluar jadi dan saya baru lihat keahliannya Bapak ya, Bapak yang kasih keluar itu mobil. Makanya saya bilang saya salah jurusan. Iya. Jadi kemarin Ibu Rina bilang, Bapak yang naik itu di mobil. Ah, maksudnya Bapak yang kasih keluarkan itu mobilnya. Oh, wih, jagonya ini Bapak. Dengan mobil yang dua mobil di kiri padat. kanan, kemudian Bapak kasih keluar itu. Bapak ambil alih kemudinya. Dengan tidak sengaja memperlihatkan kemampuan. Ada juga cerita lucuku. Ketika Kasat Lantas saat itu saya ambil SIM, saya mau diuji. Dan dites dulu. Siapa mau tes saya? Pak Kasat Lantas. Iya, Pak. Kasat Lantas saya ngajar bawa mobil. Saya lagi mau diuji, tidak terbalik. Iya. Itu. Jadi makanya saya katakan basic saya sebenarnya di teknik, tapi jodoh di Google. Benar, Iya, Pak, ya. betul. Iya. Takdir Takdir garis dari tangan yang situ. Jadi membawa. itulah kita manusia, banyak berinteraksi, banyak pengalaman, tapi tidak kalah menariknya dengan guru. Iya. Ya. Namanya guru, segala sesuatunya kalau bilang ini guru kan pasti hebat. Iya. Bagaimanapun bodohnya kalau guru kita ya. Iya. Iya, jadi apa harapan Tak ini Pak untuk sekolah ini setelah Iya. sampai mungkin purna baktita dan setelah Bapak purna bakti nanti? Jadi saya tanamkan mental apa yang saya lakukan termasuk pendisiplinan itu Iya. mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan membawa hasil. Karena memang yang paling saya lihat ini pendisiplinan anak-anak. Iya. Sekalipun ada guru yang mau disiplin tapi itu tidak terlalu monoton untuk Iya. hal seperti itu. Sedikit saja. Tapi objek kita anak-anak, bagaimana anak ini memang keinginannya untuk belajar. Dan datang di sekolah bukan untuk mencari jasa. Tapi datang di sekolah mencari ilmu. Ilmu, iya. Ilmu keterampilan, akhirnya tamat membawa satu ilmu. Iya. Ikut jasanya. Tapi jangan jasa dulu baru ilmunya. Iya. Ilmu dulu. Sehingga saya katakan, anak-anak, kalau kau anggap belum mampu, coba minta sama gurumu. Saya mengulang dulu Iya. 1 tahun supaya saya mahir di situ. Pernah ada anak-anak seperti itu? Ya, kayaknya tidak akan kita temukan kayaknya Pak. Itu yang saya inginkan ke anak-anak. Akhirnya kemarin untuk kita uji kompetensi, mudah-mudahan anak-anak kompeten betul. Iya, betul Pak. Kompeten sesuai dengan porsinya. Iya, di jurusannya Di masing-masing. jurusannya masing-masing sehingga mereka tamat, harapan kita Iya, jangan menjadi terpakai pengangguran. di Dunia kerja. dunia kerja. Dan sedapat mungkin ia bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Jangan ia pencari kerja. Iya. Dengan keahlian ilmu yang dimiliki keterampilannya bisa membuka lapangan kerja. Karena ada keterampilannya kan. Iya. Jangan dia lagi kasar kusuk mencari pekerjaan.
benar. Dunia sekarang ini dunia swasta. Iya. Bersaingnya Betul, di situ. Pak. Iya. Iya. Karena kalau mau ke negeri semua kayaknya. Seperti lawan jarum. Iya. Satu saja benar Betul, masuk Pak. untuk sekian menang. Iya. Jadi kalau yang swasta ini kayak terbuka lebar. Iya. Ya, tergantung kita yang punya Tergantung kompetensi. kita. Dan satu kelebihannya kalau swasta sesuai dengan kerjanya. Banyak Iya. kerja banyak hasil. Iya. Ya toh? Tapi kalau di pegawai negeri banyak kerja hasilnya itu Iya. saja. Sedikit kerja juga itu yang Lihat podcast ini, ya, jadi Bisa punya motivasi ya. Iya, bahwa ya apa yang kalian dapatkan di SMK ya harus diasah betul supaya keluar dari sini bisa memiliki kemampuan, memiliki kompetensi sehingga terpakai nanti di dunia kerja ya. Iya. Karena di program PKL kita ini Pak nanti saya rasa di situ anak-anak bisa menyesuaikan dan mencari bahwa oh ternyata kalau kita di jurusan ini nanti kerjanya ini, begini. ya, benar. Iya. Ya, jadi ini juga yang saya rencanakan dari awal. Saya sudah bicara juga dengan penentu kebijakan di atas. Semoga anak-anak ini pindah jenjang, kompeten dulu, baru Iya. pindah. Kalau perlu per satu jenjang, tingkat 1 misalnya, dia kompeten. Baru pindah ke jenjang level di atasnya. Iya. Jadi sampai pada akhirnya memang betul-betul ini uji kompetensi ini bukan hanya sekadar untuk menutupi kebutuhan kurikulum, Benar. tapi memang untuk menguji kompetensi anak. Iya, betul, Pak. Nah, itu harapan kita dan memang yang kita inginkan nanti kompeten ini diakui oleh Dudi. Iya. Jangan kita mengakui. Iya. Nah, sehingga Dudi yang menguji dan dia mengakui, maka terbuka peluang untuk menerima. Iya, betul. Nah, itu jadi harapannya memang selalu seperti itu. Sehingga uji kompetensi itu kita serahkan ke Dudi. Iya. Akui sesuai dengan penilaianmu. Iya. Dan mana yang kau anggap mampu, pekerjakan di perusahaan. Benar, Pak. Nah, itu. Iya. Ya, baik Bu Linda, kita ada Iya. games ya untuk Iya. Bapak. Kita ada games Iya. seru-seruan ini untuk Bapak. Iya. Jadi di sini ada beberapa kertas Pak. Nanti Bapak pilih secara acak saja. Ini nama-nama guru Pak. Jadi nanti apa yang terlintas di pikirannya Bapak saat lihat ini. 3 nama saja. Jadi Ditulis atau nanti kita ada di sini Pak. Sudah ada Pak. Ada tulisannya. Iya. Tarik satu Nanti kita kertas. tinggal ambil satu terus Baca ada tulisan apa? ya. Saya pakai panca indera keenam dulu. Supaya terlihat. Tapi tidak semua guru ini ya. Tidak Pak, ada beberapa saja. Ini mungkin yang di jurusan ini saja gurunya. Oh tidak Pak. Oh, tidak. Ayo Pak, Saya ambil di tengah-tengah dulu. Iya. Oh, baca Pak. Oh, langsung saja. ini? Iya. Oh, biar bukan pilih 3 dulu. Iya, pilih dulu Oh, Pak. saya pilih dulu. Iya. Baru ke sini. Saya ambil 1. Iya. Nanti kita masing-masing baca. Iya. Ini belum bisa lihat ini. Belum bisa lihat ini. So gitu yang pertama dulu barangkali. Saya dulu pertama kan? Ya. Iya Bapak yang pertama. Ini apa? Bukan Cikgu Linda kan? Bukan Pak. Oh, Ada ternyata. Bapak yang pertama. Ini besti kami. Ini Pak Jabar. Baca nama Pak Jabar ini orang seni. Ya. Oh, itu yang terlintas orang sini dan saya teringat dengan orang tuanya. Saya Iya. sama guru dengan orang tuanya. Iya. Pak Madung. Sepertinya Pak Jabar juga ini salah jurusan. Kenapa? Karena dia kan Oh iya. punya Seni, kemudian mengajar di OTKP. Ekonomi. Ekonomi. Oh, iya. Itu ya. Jadi memang ini kalau seperti rumpun ini kan kita satu rumpun dari dulu. Pak Rahman, omnya kan? Iya. Iya, Pak. Saudaranya Pak Madung. Iya. Pak Madung itu guru saya dan sama-sama mengajar. Oh, Masya Pak Allah. Jabar jadi siswa Sekarang, juga, Pak. iya. Jadi siswaku sekaligus sama-sama juga. Iya, Pak. Sama dengan saya Pak Madung, siswaku Iya, sama-sama Pak. mengajar. Oh, Masya Allah ya. Satu Ya, jadi guru kayaknya kayak nih gitu. guru ini kayak profesi yang sambung menyambung. iya ya. Jadi selain lengkap di sini semuanya serba bisa juga. Iya. Betul. Betul. Jadi Yang- kita bisa satu profesi dengan yang dulu siswa kita sekarang sudah Siap. seprofesi dengan kita Siapa yang ya. pernah bayangkan kalau saya dulu pernah jadi sopir? Saya tidak pernah bayangkan. Saya dulu itu bukan sopir penumpang, Oh angkutan pedesaan. iya. Iya, jadi saya kalau subuh-subuh Itu sudah jadi guru memang Pak. sudah jadi guru. Saya punya mobil penumpang Iya, dua. Masya Allah. Dua. Satu saya suruh bawa, satu saya. Mobil tua, tapi Iya, kan iya. memang saya orang teknis, ya, orang teknik. Jadi saya bisa kerja. Saya suruh bawa satu, saya bawa satu. Jadi subuh-subuh saya keluar ambil penumpang. Pulang, saya kasih karena saya bawa ke pasar. Nanti pulang mengajar, bawa lagi keluar Lanjut. kota. Jadi memang Mantap, jiwa Pak, ya. bisnisnya tinggi.
Pantas kemarin bisa mengeluarkan mobil dari kemacetan. Memang seperti itu. Iya. Nanti Bapak bisa buka Itu- ini karena di Selayar. Itu baru di Selayar, saya pernah di Jawa begitu. Oh, ternyata Bapak pernah di Jawa. Pernah, ini pernah kebetulan kita ada diklat kelautan dulu. Oh, iya, Kan iya. kebetulan diklat. Iya. Kebetulan tempat kita dipakai pengantin. Iya. Ini teman mau keluar, sudah maju mundur tidak bisa. Ini sempit sekali, Iya, Pak. turun. Saya kasih keluar, ternyata ini saya kasih lihat SIM. Iya. Ini SIM bisa satu umum. Ternyata pengalamannya Iya, sudah kemana-mana. jadi iya, luar biasa ya. Jadi cuma tidak dihiraukan Tidak lagi, diragukan lagi. tidak diragukan lagi. Iya. Ya, selanjutnya Siapa dulu? saya Ini dulu. barangkali ya. Ya, Aduh, oh ini saya yang ini atau Bapak? Bapak. Tadi sepertinya Bapak menjebak kita deh. Jadi Bapak semua yang mengungkapkan. Oh, mengomentari ini. Iya, Pak. Saya kira masing-masing yang kita pegang kita harus komentari. Komentari dulu, saya tambah. Oh Saya iya iya. tambah, komentari dulu. Saya. Ini Ibu Haja Lili Setiana, Bu. Dr. Anda Haja Lili Setiana MM. Kalau saya lihat kayak sosok yang tegas, kemudian kalau saya jadikan dia sebagai kayak Motivasi. figur ya. Ya. Jadi kayak figur yang patut dicontoh kalau saya bilang ya, dari caranya mengayomi kita sebagai guru-guru yang masih muda, kemudian Kita masih muda ya? ya masih. Kemudian ke siswa ya. Kalau bicara yang lembut saya rasa ya. Sampai ke hati kita ya. Iya, Bu Fitria kayaknya punya Iya. cerita tersendiri juga dengan Ibu Lilis Berkesan ini. sekali ya. Jadi Bu Haji Lilis itu adalah salah satu motivasi terbesar saya juga Pak, sehingga saya menjadi seorang pendidik karena beliau adalah guru matematika saya. Matematika, ya. Beliau yang mengajarkan saya kedisiplinan, Ya, banyak hal Pak, dan Banyak, betul. saya suka. yang pasti bahwa beliau itu bisa diteladani. Iya, itu Pak, teladan. Jadi teladan untuk kita ini yang Iya. masih muda belia. Iya. Ya, saya langsung sambung saja. Iya. Kalau selain beliau jadi orang yang bisa diteladani, beliau itu adalah nomor satu kita. Ya. Kayaknya sepertinya kalau ada perbedaan antara guru A, guru B, ya Beliau ada ada Ibu di Lilis tengah-tengah. tidak. Bersandar sama beliau. Iya. Jangan guru. Di kepala sekolah saya terkadang jadi penasehat. Apalagi masalah pribadi, Iya. apalagi suaminya. Saya anggap sebagai kakak saya. Iya. Karena waktu kuliah saya mau mendaftar di IKIP, suaminya yang tuliskan saya punya penulis. Oh, masya Allah. Ya itu amal jariah itu Pak. Amal dari itu. Dan setiap saya kembali, saya selalu sama-sama pulang. Baku bonceng dengan motornya. Nah itu akrab dengan suaminya. Seperti saudara, adik kakak. Iya, iya, Pak. Iya. Dan sampai pada saat ini, saya anggap beliau masih keluarga, masih kakak, dan pemersatu kita di sini. Iya. Jadi kayak Ibu Lilis ini ikon Ikon. di SMK 1 ini Saya kalau kalau habis pikir ketika beliau pensiun, siapa? Iya. Biasa kan yang juga menggantikan. yang muda ini bercerita seperti Iya. itu. Bagaimana ya kalau Ibu ini sudah pensiun? Iya. Siapa sosok penggantinya? Nah, itu dia. sepertinya ya susah tapi semoga ada Pak ya. Karena tanpa seperti itu memang terkadang Iya. itu ada blok-blokan. Iya. Iya. Saya kadang mencari-cari sosok siapa ya, tapi belum menemukan Pak. Saya pernah Jangan ditanya. sampai tidak ada. Saya pernah ditanya, itu di sana banyak siswanya SMK 1 ya. Repot tentunya menangani. Tidak repot. Siswa yang banyak itu ditangani oleh guru. Iya. Yang merepotkan kalau gurunya lagi bikin repot. Iya. Itu baru repot. Tapi kalau siswa, ada gurunya menangani. Iya. Kita kepala sekolah ini tidak repot. Tapi kalau guru yang bikin masalah, yang repot Itu kepala baru sekolah. repot. Saya yang terakhir ya. Ya, Iya. buka, baru dia. Ayo. Ada Pak Edwin S. Berarti ini Itu dia. kayak aneh nih Ini di guru tengah-tengah. guru senior. Ah, Ini yang ini. gini yang tengah-tengah Pak. ini ya. Kemudian yang ya masih paling segar muda ya. juga. Yang paling muda dan memang anak muda. Iya benar. Iya. Masih single. Ya, jadi Pak Edwin menurut saya beliau adalah guru yang berbakat Pak. Karena ini saya lihat di OSIS ya, kepemimpinannya luar biasa Pak. Ya, Ada betul. banyak kegiatan OSIS yang benar-benar Terlaksana, ya. Pak. Dan tetap semangat mendampingi anak-anak karena Ya, Pak Edwin masih sangat iya, lama ya. iya. Akan sangat lama di muda. SMK. Tapi
dengan menempatkan itu uji juga kepala sekolahnya karena saya tidak salah menempatkan dia. Benar. Iya, betul Pak. Tidak salah pilih, Tidak berarti salah pakai pilih. indra keenam kayaknya Pak tadi. Jadi Pakai indra keenam, oh ini kayaknya cocok. menempatkan itu saya lihat basicnya ini anak yang disiplin, Iya, yang bisa mengayomi anak-anak, Anak-anak. ya, bisa bekerja sama dengan teman-teman guru dan di sisi lain juga penuh dengan kebijakan. Iya, Ya. betul. Mentalnya juga sempurna. saya Iya. lihat. Kadang muda tapi mentalnya sedikit amburadul. Ini muda tapi Iya. bagus Iya, mentalnya. bagus ya Pak. Iya. Rajin juga Pak. Rajin Padahal juga. rumahnya jauh, dia harus nyebrang Ya. lautan. Tapi Tapi sebenarnya luar biasa. kehadirannya tidak dilakukan. Benar. Dia selalu ada di mana-mana. Selalu ada. Semangat Pak Edwin. Sama Edwin. Ini ada bagian tersendiri untuk Edwin. Iya, benar. Iya. Ya jadi Masih ada tambahan Pak untuk Pak Edwin? Iya. Saya bilang sama Pak Edwin ini bagian tersendiri mudah-mudahan dapat jodoh. amin. Iya. Yang Terlalu memang- banyak pilihan dia Pak. Jangan terlalu banyak seleksi. Cukup. Dengar itu Pak Edwin. Cukup satu kali saja sistem gugur. Pak Edwin harus tahu. Saya Jangan terlalu berpikir banyak berarti seleksi. saya ini barangkali sudah beberapa kali tergugurkan oleh orang ini. Jadi jangan karena diseleksi akhirnya dia menjadi gugur di seleksinya. termasuk Pak Jepri juga nanti. Iya. Tidak ada di pilihan di sini, tapi Pak Jepri seandainya ada mungkin paling banyak komentarnya. Masih banyak single di sini. Masih banyak single. Ya. Perempuannya, kemudian Perempuannya, Bapak laki-lakinya. gurunya juga. Dan memang ada pepatah mengatakan itu jodoh itu biasanya ada di tempat kerja. Ya. Nah, jadi biasanya di tempat kerja kita mendapatkan jodoh. Dengar ya yang ada di Yang masih sana. single. Dengar itu ya, Pak Jepri, di tempat kerja itu Yang di balik layar. mendapatkan jodoh. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan Pak Edwin juga seperti itu. Amin. Iya. Iya mendengar. Iya, amin. Ini sebenarnya podcast yang sudah lama direncanakan Iya. bahwa narasumbernya Bapak, tapi selalu terulur-ulur Pak ini. Iya. Sampai Yang hari penting- ini. Yang penting memang momennya tepat, masih ada waktu. Iya. Mungkin masih bisa berbicara. Iya. Tapi kalau saya sudah posisi tidak bisa lagi berbicara. Iya, makanya saya bilang buru-buru harus buru-buru sudah ke bulan Februari. Iya. Sayang, Beberapa bulan. saya punya suara belum terobati sehingga ada seperti ini, jadi suara seraknya seperti itu. Terus Tapi tetap lantang Pak. tetap suaranya. lantang ya. Jelas. Kedengaran saja sama Bapak. Itulah ciri khas saya barangkali. Iya, Dia Bapak tidak sama Fitria dengan sebagai orang lain. siswanya dulu kayaknya masih begini. Ya Masih seperti begini. itu tidak ada perubahan menurut saya. Alhamdulillah, jadi cukup mendapat pujian dari siswa saya. Iya. Jadi bukan mantan guru Pak ya. Bukan mantan Tetap guru. tetap saya Bukan Guru saya. Karena- Sampai kapanpun, Sampai sampai kapanpun. kapanpun. Karena ilmu yang pernah diberikan tidak mungkin dikembalikan. Benar. Iya. Jasanya luar biasa Pak. Jasanya yang mantan itu seperti yang sudah diberikan lalu Iya, kembali. kembali. Ini tidak pernah Ini kembali. bermanfaat Bermanfaat sampai kapanpun. mati pun Nah. itu akan ada hasilnya. Iya. Saya tambahkan sedikit. Iya. Di samping menjadi kepala sekolah, kebetulan sekali saya kepala sekolah, kepalanya lain kepala sekolah, ketua MKKS di sini. Iya, ketua MKKS di Iya. Sejak saya kepala sekolah, Cabang Dinas Wilayah 6, Pak De. iya coba diri Sulayang, dipilih saat itu masih ada Pak Lukman. Saya sparring dengan Pak Lukman untuk menjadi kandidat. Ternyata suara saya lebih banyak. Oh, saya. pemilihannya dengan ini voting, Pak ya? Voting, Oh. voting. keren. Terbuka dari 8 kepala sekolah, 9 Iya, ya. benar-benar pilih. 9 kepala sekolah kita memilih di sini saat itu. Iya. SMK 1, saya saat itu masih di SMK 3. Oh iya. Di voting suara saya yang Terbanyak. terbanyak. Sepertinya menggunakan indra keenam bahwa Bapak ini yang paling bijaksana sepertinya. Iya. Ri. Siapa tahu yang single-single di sini mau dilihat jodohnya bisa ke Bapak. Bisa nanti berguru sama saya. Dan setelah berakhir periodenya berakhir di tahun lalu, tapi Iya. diminta untuk dilanjut. Nah, diperpanjang lagi sebenarnya. Berarti kayaknya akan sampai purna bakti ini Pak Insya Allah. sebagai ketua MKKS. Insya Allah. Iya, semoga sehat terus Pak Amin. sampai ke akhir Amin. Ya. masa jabatannya ya. Insya Allah. Bersamai kita semua sampai di bulan September nanti. Semoga ada karya lagi yang kita buat nanti di Agustus Pak ya. Insya Masih Allah. ada Agustus ya. Insya Allah. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi dengan baik sehingga September nanti bisa jadi perpisahan yang indah ya. Ya. Ya, semoga sehat-sehat semuanya Amin. Pak. Terima kasih sekali Ya, lagi. terima kasih semua. Ya.